من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kita telah menunaikan salat subuh berjamaah yang disaksikan oleh malaikat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai kajian kita pagi ini, maka saya ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan zina dan perkembangan yang terjadi saat ini. Mengapa saya perlu menyampaikan perkembangan ini dulu, supaya kita melihat ada urut-urutannya dan supaya kita bisa melihat betapa hebatnya tantangan, challenge yang kita hadapi belakangan ini. Marilah kita lihat sama-sama urut-urutan tersebut. Pada bulan Desember 2021, ada seorang artis yang anaknya meninggal. Anaknya yang meninggal ini bukan beragama Islam, ayahnya bukan beragama Islam, tapi ibunya beragama Islam. Lalu ibunya mengatakan kepada khalayak ramai bahwa dia ingin mengadakan tahlilan kepada orang yang banyak. Diajaknya teman-temannya, datanglah teman-temannya. Akhirnya diadakanlah tahlilan di rumah itu untuk anaknya yang jelas-jelas bukan beragama Islam. Kalau bukan beragama Islam, itu berarti dalam kategori kita hanya adalah orang kafir. Pada bulan Januari 2022 terjadi lagi peristiwa yang sama persis seperti itu. Ayahnya bukan Islam, anaknya bukan Islam, tapi ibunya Islam, lalu mengatakan, aku ingin membuat tahlilan di rumahku. Diundangnya pula teman-temannya, datanglah teman-temannya. Berarti bulan Desember 2021 ada, bulan Januari 2022 ada. Maka apabila hal tersebut berlangsung seperti itu terus-menerus tanpa ada koreksi, maka orang menyangka hal-hal yang keliru menyimpang seperti itu menjadi suatu kebenaran. Maka topik tersebut sudah pernah kita bahas bersama-sama di sini. Seingat saya sudah pernah kita bahas bersama. Maka kita lihat yang kedua, apalagi yang menghebohkan dan menggemparkan di Indonesia. Maka kita lihat pula orang ini yang namanya Ustadz yang murtad ini. Ini kok nggak jalan tuh. Ada dua. Ini ada part satu, ada part dua.
baru pada bulan Maret kita diributkan lagi oleh Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa dia meminta hapus 300 ayat-ayat Al-Quran. Ini pun menggemparkan kita. Berturut-turut tantangan terhadap Islam itu tidak berhenti-henti sampai dengan saat ini. Jadi yang kedua, bulan Maret itu Saifuddin Ibrahim meminta menghapus 300 ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu adalah yang terjadi berikutnya. Kemudian pada bulan yang sama, pada bulan Maret juga itu tanggal 21, ada pula orang yang mengatakan bahwa kata kafir tidak lagi relevan di negara bangsa yang modern ini. Itu bulan Maret. Terus saja ada tantangan ini. Pada bulan Mei, pada saat kita mau melaksanakan di ujung sudah ada pasangan gay Indonesia yang menikah dengan pasangan gay di luar negeri. Pasangan ini adalah kaya raya, lalu pulang ke Indonesia, berlibur di Indonesia, dipanggil oleh Deddy Corbuzier, maka itu menjadi topik yang sangat hebat di Indonesia, tidak berhenti-berhenti. Oleh karena itu, orang ini pun mengatakan bahwa yang dilakukannya ini adalah normal-normal saja, wajar-wajar saja. Berhentikah sampai di situ? Tidak. Tidak lama setelah itu, kedutaan besar Inggris yang ada di Indonesia mengibarkan bendera LGBT. Pertanyaannya, mengapa kedutaan besar Inggris yang mengibarkan bendera LGBT itu hanya di Indonesia? Mengapa tidak di Singapura? Mengapa tidak di Malaysia? Mengapa tidak di Thailand? Mengapa hanya di Indonesia? Akibatnya netizen menyerang habis-habisan. Maka tidak lama kemudian bendera itu ditemukan. Terus apa lagi yang terjadi? Luar biasa. Di Malaysia tidak, hanya ada di Indonesia. Nah, sekarang kita pada bulan Juni. Pada bulan Juni ini adalah bulannya kelompok ini. Luar biasa hebat sekali mereka teratur. Jadi pada bulan ini Pride Month June. Jadi bulan kebanggaannya kelompok mereka ini. Jadi untuk memberi penghormatan saat memberontakan Stonewall. Stonewall itu adalah nama sebuah bar gay di Amerika. Disitulah mereka memulainya. Jadi bulan ini, bulan pesta mereka di seluruh dunia, di Italia, di mana-mana. Bulan ini adalah bulan kehormatan, bulan kemuliaan bagi mereka. Tidak berhenti dan tidak. Lalu apa lagi? Tidak berhenti, terus menerus. Ternyata ada 31 perusahaan di dunia ini yang mendukung mereka, termasuk antara lain sebuah perusahaan yang besar di Indonesia yang telah beroperasi di Indonesia 86 tahun. Kemudian antara lain dari 31 itu Unilever memberikan tempat terhormat untuk LGBT. Kemudian Starbucks juga memberikan tempat yang terhormat untuk LGBT. Maka kita ingin melihatnya dari perspektif syariat Islam, bagaimana mereka ini sebenarnya. Mereka ini sekarang ini makin kuat. Bahkan di Malang saja komunitas mereka sudah hampir 3.000. Di antara 3.000 itu banyak pula di antara mereka yang profesional, bekerja pada bidang-bidang keahlian tertentu. Nanti akan kita lihat dan saya kumpulkan foto-fotonya semuanya. Maksudnya kegiatan-kegiatan mereka. Maksud saya menyampaikan ini adalah supaya kita dapat membentengi diri kita, dapat membentengi keluarga kita, dapat membentengi masyarakat kita, dan khususnya negara kita. Maka inilah sebenarnya sebagai pembukaan saja dari yang kita lihat ini. Maka kita keluar dari ini, masuk kita ke materi kita yang kita keluar dari sini. Oke. Bapak dan Ibu tolong perhatikan, mereka
menjadi LGBT saja, itu menunjukkan bahwa mereka ini tumbuh subur berkembang belakangan ini. Dulu beberapa tahun yang lalu hanya LGBT, sekarang ada Q, ada I, ada A. Luar biasa perkembangannya. Mungkin nanti ada lagi P, ada lagi T, maka kelompok ini makin lama makin membesar. Itu tandanya bahwa mereka, kehadiran mereka lama-lama orang-orang Islam pun menganggap bahwa ini menjadi lama-kelamaan menjadi hal yang wajar dan lumrah di masyarakat kita. Sekarang kita lihat saja sedikit perkembangannya. Kalau dulu L itu adalah lesbian, laki-laki penikmat laki-laki, laki-laki penyuka laki-laki. Kalau perempuan penikmat perempuan, perempuan penyuka perempuan. Kalau gay, laki-laki penyuka laki-laki. Kalau bisex, dia suka laki-laki, suka perempuan. Lalu ada transgender yang berubah kelamin, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Dulu seseorang A nikah dengan B, A adalah istrinya. Lama-kelamaan si B yang tadinya suami dalam perjalanan waktu menjadi perempuan, bahkan lebih cantik dari istrinya. Setelah anak-anaknya besar, mestinya mereka memanggil dad kepada ayahnya. Astagfirullah. Ibunya tetap perempuan, sedangkan ayah mereka sekarang menjadi perempuan, lebih cantik dari ibu mereka sendiri. Jadi ayah berubah menjadi astagfirullah. Ada perkembangan queer. Kita lihat sedikit. Ada intersex, ada aseksual. Nah, jadi mereka sudah berkembang. Ada Q, ada I, intersex, ada A. Q itu adalah untuk mereka yang bukan heteroseksual. Yang I itu adalah intersex, adalah mereka dengan variasi karakteristik kelamin yang berbeda dengan laki-laki dan perempuan. Beda laki-laki dengan perempuan. Bisa jadi orang-orang laki-laki atau perempuan ini termasuk penikmat binatang. Tubuh subur sekali. Tidak laki-laki, tidak perempuan, bahkan sekarang penikmatnya adalah binatang. Banyak terjadi sekarang. Kemudian aseksual adalah mereka yang tidak mengalami ketertarikan seksual. Istilah ini maksudnya Q, I, A dapat mencakup orang-orang dalam gender fluid, yaitu kelompok yang fleksibel. Artinya gender mereka, dengan kata lain, orang tersebut tidak berkomitmen pada satu identitas saja, bisa macam-macam identitasnya. Maka inilah perkembangan yang terjadi saat ini. Maka kita lihat berikutnya. Kita langsung saja pengertian berzina. Berzina adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Kita ulangi. Tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Islam memandang perzinahan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Zina anggota tubuh, zina dari mata karena dia melihat, zina dari mulut karena dia mencium, zina tangan karena dia memegang, zina kaki karena dia berjalan melangkahkan kaki untuk perbuatan tersebut. Maka kemaluannya akan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya jika dia memberanikan dirinya lalu mempergunakan farajnya, maksudnya alat kelaminnya, menjadi berzinalah dia waktu itu. Kalau tidak sampai hanya melihat, hanya mendengar, tidak melakukannya, maka disebutlah dia al-laman. Begitu hadis riwayat Ibnu Jarir. Hukuman bagi pelaku zina, Allah berfirman, az-zinatu waz-zani fajlidu. Tidak begitu jelas karena kecil di sini. Kullu wahidan minhuma bidatan khalidah wa la ta'khudhukum bihima. Apa tadi? Maaf ya, kalau begitu jelas ke saya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma
berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah. Dera itu arti dicampur. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka campurlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali. Berarti laki-laki dicampur 100 kali, perempuannya dicampur 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Maksudnya belas kasihan kita, janganlah kita menjadi penghalang untuk melakukan cabut tersebut. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Inilah yang menjadi landasan yang dibuat oleh polisi syariah waktu di Aceh. Jadi pelaksanaan hukuman ini memang harus ditunjukkan di publik, harus disaksikan, harus dilihat. Pada waktu di antara bapak dan ibu ada yang menunaikan umroh atau haji, pada waktu kita di Jeddah dibawa jalan-jalan, mereka tunjukkan, atau itu menunjukkan ini tempatnya pemancungan, ini tempatnya cambuk, dilihat oleh banyak orang. Maka kita mengatakan, oh kok disaksikan orang yang kan kasihan. Nah, itu maksudnya tadi. Jadi memang dasarnya hukuman itu harus disaksikan oleh orang yang banyak. Jadi bukan mengadakan ini landasannya. Hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, yang berikutnya, adapun tentang larangan berzina, Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina," dan janganlah kamu mendekati zina. Kalau kita mendengar taqrabu, maka teringat pula kita larangan Allah kepada Nabi Adam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqraba. Wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minal zalimin. Jangan engkau dekati pohon ini, nanti engkau termasuk orang yang zalim. Jadi kalimatnya jangan engkau dekati itu lebih tinggi kelasnya derajatnya daripada jangan engkau makan. Kalau makan berarti Anda sudah melampaui mendekati. Jadi ini jangan engkau dekati. Wala taqrabaz zina wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minal zalimin. Jangan engkau dekati pohon ini, nanti engkau termasuk orang yang zalim. Nah, sama juga dengan larangan ini, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisatan, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang kecil. Jadi zina adalah satu perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan satu jalan yang buruk. Bentuk-bentuk perzinahan, zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah berkeluarga. Kalau di Indonesia kita sebut dengan perselingkuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, 2 bulan 3 bulan belakangan ini di Malaysia juga terjadi kegaduhan karena banyak orang Malaysia mulai menggunakan kata-kata yang berasal dari Indonesia. Kata perselingkuhan tidak ada di dalam kamus bahasa Melayu. Meskipun bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, tapi sekarang kecenderungan orang Malaysia menggunakan ini. Dia kata, apa itu perselingkuhan gitu? Mereka tidak tahu. Tapi sekarang banyak YouTuber Indonesia, anak-anak Indonesia berbicara dengan anak-anak Malaysia. Jadi kalimat ini menjadi muncul. Yang muncul lagi, lo ngapain kayak gitu? PD amat lo. Nah, orang Malaysia nanya, apa tuh PD kan? Jadi saya pun mengikuti karena melihat apa yang mereka ucapkan. Jadi hukuman zina muhsan adalah dirajam sampai mati. Jadi untuk orang yang sudah pernah menikah, berkeluarga, masih melakukan itu, hukumannya adalah dirajam sampai mati jika memenuhi saksi sejumlah 4 orang. Jadi mesti ada saksinya 4 orang. Khusus untuk kita di Indonesia, tidak termasuk yang di provinsi daerah istimewa Aceh, ini tidak bisa kita lakukan. Artinya maksudnya kita masing-masing individu tidak diberi hak otoritas oleh negara untuk melaksanakan ini.
Meskipun di Saudi Arabia yang melakukan hukuman ini bukan orang per orang, tapi kerajaan. Jangan terbalik, jangan salah. Meskipun di Saudi Arabia ada melaksanakan perintah ini, perintah itu dilaksanakan bukan orang per orang, tapi dilaksanakan yang punya otoritas, yaitu adalah kerajaan. Jadi kita pribadi-pribadi di Indonesia tidak berhak, tidak punya kewenangan untuk melakukan hal ini. Yang berikutnya, zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan seseorang yang belum pernah menikah. Untuk mengetahui apakah seseorang berbuat zina atau tidak, syarat hukum Islam menetapkan dua syarat, yaitu membuktikan perbuatan zina dengan menghadirkan 4 saksi, dengan syarat saksi tersebut laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama tentang waktu, tempat, dan pelakunya. Saya ingin memberikan contoh kepada Bapak dan Ibu. Meskipun sudah ada saksi sanggahan di Indonesia, apabila pelaku dewasa laki-laki, pelaku perempuannya misalnya sudah dewasa, atau gay laki-laki atau gay perempuan sudah dewasa, atau lesbian satu, lesbian yang lain, kalau mereka sudah dewasa tanpa ada paksaan, di Indonesia pun sekarang tidak bisa ditangkap. Karena alasan mereka, keduanya saling menikmati, keduanya saling menyukai tanpa ada paksaan. Luar biasa hebatnya. Walaupun Bapak dan Ibu tahu dan dilaporkan, dia tidak akan ditangkap sekarang. Bapak dan Ibu bisa tangkap sekarang. Jadi nanti kalau ada mahasiswa, ada mahasiswi di kampus, mereka berbuat seperti itu dengan dasar suka sama suka, tidak bisa ditangkap, tidak bisa dipidana. Kami sudah dewasa dan kami melaksanakannya atas dasar suka sama suka. Itu adalah tantangan lagi terhadap hukum-hukum yang diatur di dalam Islam. Nah, ada pengakuan dari pelaku sendiri bahwa dirinya telah berzina dengan syarat pelaku tersebut sudah balik dan berakal. Ini sudah ketahuan jelas-jelas melakukan. Tapi kalau mereka sudah dewasa, keduanya saling menyukai dan tanpa ada paksaan salah satu pihak, maka di Indonesia tidak bisa dipidanakan. Itulah yang menjadi tempat mereka, celah mereka. Apalagi yang kita lihat sekarang ini, mengapa terjadi anak remaja banyak yang masuk angin, termasuk di party. Begini Bapak Ibu sekalian, 40 hari pertama kehamilan ibu disebut dengan nutfah. 40 hari kedua kehamilan ibu disebut dengan alaqah. 40 hari ketiga kehamilan ibu disebut dengan mudghah. Pada saat kehamilan ibu sudah 120 hari, maka Allah menugaskan malaikat untuk meniupkan rohnya dan sekaligus menetapkan 4 perkaranya. Berarti ada nyawanya setelah berusia 120 hari. Inilah yang menjadi celah masuk mereka. Dan bisa jadi kalau dokter yang nakal, ini juga yang menjadi celah mereka. Apa yang mereka katakan kepada Bapak dan Ibu? Loh, kami kan melakukannya di hari ke-32. Apa maksud saya Bapak? Setelah 120 hari, Allah menugaskan malaikat untuk meniupkan rohnya dan sekaligus menetapkan 4 perkara padanya. Berarti setelah 120 hari baru ada nyawanya. Ada remaja SMA ini mengatakan, kami kan melakukannya di hari yang ke-32, kan belum ada nyawanya. Dapat Bapak Ibu? Bapak dapat maksud saya? Iya, pintar mereka bercelah. Jadi seolah-olah meskipun perempuan tidak menjadi masuk angin, meskipun belum 100-120 hari, mereka mengatakan itu oke-oke saja. Kan mereka lakukan hari ke-32. Maksud saya sebagai orang tua, makin banyak tantangan yang kita hadapi. Bukan dari luar rumah kita, tapi dari dalam rumah kita juga makin banyak tantangan itu. Jadi hari ke-32, apa yang saya langgar dari syariat Islam? Saya kan tidak membunuh, tidak ada membunuh nyawa. Nyawanya kan belum ada. Dapat baik? Ya. Jadi hal-hal seperti
dampak negatif perzinahan. Merusak keturunan yang sah bila perzinahan membuahkan hasil keturunan. Tidak jelas. Saya kata merusak keturunan, tidak jelas siapa ayahnya. Baru-baru ini, baru sebulan yang lalu, kita menerima sebuah video. Saya tidak tahu apakah bapak dan ibu menerimanya. Jadi ada seorang ibu melakukan perzinahan dengan begitu banyak orang. Ditanya kepada mereka yang banyak ini, perempuan itu datang ke studio, ditontonkan masuk ke dalam studio. Di antara laki-laki yang pernah dia ajak itu ditanya, mana sebenarnya ayah dari anak itu? Ya, begitu bangganya dia menjelaskannya tanpa ada sedikit rasa malu. Lama-kelamaan program-program TV seperti itu pun lama-lama kalau kita bersikap kompromis bisa jadi masuk ke Indonesia. Dan sudah banyak yang masuk juga. Jadi tidak. Nah, berusaha keturunan. Kalau kita di Indonesia tidak lazim menggunakan kata bin, tapi kalau di Malaysia dulu ada pakai bin. Misalnya kalau Muhammad bin Nabi Muhammad ayahnya adalah Abdullah. Muhammad bin Abdullah, terus ayahnya lagi. Jadi bin itu adalah salah satu penjaga nasab garis keturunan yang jelas. Kalau misalnya kalau orang Batak ada misalnya ada marganya. Jadi misalnya adanya marganya Tanjung, ada Unagaru seperti itu. Nah, kalau ini tidak jelas siapa bapaknya dan ibunya. Itulah hebatnya Islam menjaga nasab. Jangan-jangan yang dinikahkan ini adalah kakak beradik. Kedua, kita lihat lagi menghancurkan masa depan anak. Mestinya dia masih sekolah, mestinya dia masih belajar, tapi dia harus sudah seperti melakukan fungsi-fungsi sebagai seorang ibu. Bapak dan ibu tahu berapa batasan usia menikah di Indonesia? Berapa? 18? 19 Pak ya? Ya, itu mau dinaikkan ke 21. Nanti saya tunjukkan fotonya. Ternyata begitu banyak sebelum usia 19 atau 18 sudah masuk angin lebih duluan. Ternyata ada jalan keluarnya. Maksudnya di Indonesia ini aturable. Rupanya caranya mengajukan surat kompensasi ke pengadilan agama dan berhasil. Jadi mereka lakukan pada 2017 belum cukup guru-guru dinikahkan, KUA tidak akan menikahkannya karena tidak memenuhi syarat. Caranya bagaimana? Diajukan surat kompensasi ke pengadilan agama. Nanti kita lihat ini. Menimbulkan berbagai macam penyakit kelamin. Baru selesai kita dari COVID, sekarang di Eropa, dimulai di Spanyol, muncul punya penyakit baru yang namanya monkeypox. Monkeypox ini sangat kuat dugaan dari virus yang berasal dari kelompok mereka ini. Ada fotonya, nanti kita lihat. Ada foto-fotonya. Ini mendorong perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan. Tadi sudah kita jelaskan menggugurkan kandungan. Jadi itu ada mafianya juga, ada perantaranya kepada dokternya, ada yang mencari masanya, anak-anak SMA dulu sudah banyak sekali pemberitaannya mengenai ini. Terjerat hukum rajam sebanyak 100 kali atau sampai mati. Adapun hikmah pengharaman zina adalah sebagai berikut: dapat menjaga kesucian dan martabat manusia. Kan itulah sebabnya kalau di dalam Islam maupun di dalam tradisi budaya kita, kalau di Jawa ini ada bibi, ada bebek, ada bobotnya, tahu siapa orang tuanya, di mana tinggalnya, siapa orang tuanya, siapa ibunya, apakah anak-anak yang baik-baik, itu semua ada perlu dilihat. Menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Hebatnya di dalam Islam ini, kalau tidak jelas ayatnya, maka di dalam Islam
yang punya otoritas yang utama mengawinkan seorang anak kita yang perempuan adalah ayahnya. Selagi ayahnya masih bisa, masih ada, masih sehat, maka ayahnya yang mempunyai otoritas yang utama, kecuali kan dia wakilkan dia. Tapi maksudnya di dalam Islam yang afdal, yang utama menikahkan anak perempuan kita itu adalah ayahnya. Kalau tidak ada ayahnya, naik ke atas abangnya, kakak ayahnya. Tidak ada ke atas, turun ke bawah adiknya. Kalau tidak ada lagi, mungkin ada mas sayang laki-laki. Jadi kalau tidak ada ayahnya, tidak jelas ayahnya, siapa yang menikahkan? Mungkin pakai wali. Dia hakim kan. Dan pelihara dari penyakit kotor lebih mudah dari perzinahan. Terhindar dari kejahatan-kejahatan lain yang diakibatkan setelah melakukan perzinahan. Hukuman berat bagi pelaku zina, memberikan pelajaran bagi orang yang lain. Jadi hukuman itu diharapkan memberikan pelajaran kepada orang yang lain agar jangan melakukannya, menghindari perzinahan. Bagaimana caranya? Jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengatakan jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Mubaligh, ustaz, kiai pun jangan mendekat-dekati menjelaskan ini. Jangan terlalu vulgar menjelaskan. Contohnya, dulu kita punya karyawan waktu saya bekerja, karyawannya 22.000 itu perempuan di 5 pabrik, ada di Malang, ada di Pandaan, ada di Surabaya 3. Pada saat kiai ini datang, dia menjelaskan, saya titip pesan. Isi khutbahnya ustaz atau kiai bagaimana membuat agar suami ini tetap santun, hormat kepada suaminya, meskipun pencari nafkah utama adalah istrinya. Jadi perceramahan dia pada waktu adalah misalnya Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi. Sopo sing durung duwe omah, sopo-sopo sing durung duwe omah, maca surah Al-Waqiah ping 1 sadurunge turu pada waktu Isra Mi'raj. Kemudian pada waktu halal bil halal ditanya, saya kan sudah mengucapkan 60 kali, kok belum juga dapat rumah begitu. Nah, jadi kalau bangun tengah malam, jangan langsung tidur kembali, lakukanlah sholat tahajud. Dia mengatakan seperti ini kira-kira. Dia pergi ke Jedeng, waktu di Jedeng itu dia orang kecil, ditirukan dia bunyi bagaimana orang kecil. Jangan dicap Al-Quran itu terlalu tinggi, terlalu mulia, hadis-hadis itu terlalu tinggi mulia. Tidak perlu dicampuri dengan hal yang seperti itu. Jangan dibuat menjadi bahan-bahan lawakan. Jangan dibuat menjadi bahan candaan. Tidak pantas Al-Quran dan Al-Hadis menjadi bahan tertawaan. Wala taqrabuz zina. Lawakannya itu kan hari Rabu. Wala taqrabuz zina. Itu kan hari Rabu. Kalau hari Kamis kan tidak apa-apa. Faham Bapak maksud saya? Wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina. Tapi karena itu kata itu hampir mirip dengan bahasa Indonesia Rabu, maka jadi bahan lawakan bagi orang candaan. Terus kagak baik kan hari Kamis kan. Dapat maksud saya Bapak ya? Ya, maksudnya maaf kalau saya tidak bisa melawak. Saya memang tidak bisa melawak. Wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina itu aja. Tapi Rabu itu kan maksudnya agak apa-apa, Kamis katanya. Jadi semua menjadi bahan candaan. Jadi kita pun, apalagi mubaligh, ustaz, kiai, habib, jangan membuat hal-hal yang seperti ini menjadi bahan candaan. Memilih teman bergaul yang soleh dan tidak suka menjumpai tempat-tempat yang maksiat. Jadi kita amankan diri kita. Bacalah buku-buku keislaman yang secara spesifik mengingatkan pembacanya tentang bahaya zina. Menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis taklim. Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus hati-hati agar jangan sampai terjerumus kepada hal-hal berzina seperti ini. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, kalau saya ambil peta yang kemarin, ini adalah tempat atau daerah Sodom tersebut. Kalau kita lihat di peta ini Sodomnya, itu dapat tempat, ini Gomorranya,
berarti tempat itu tidak jauh dari laut mati. Ini laut matinya tidak jauh dari tempat itu. Itu berdasarkan peta yang saya tunjukkan di ini. Jadi kita ada buktinya di sini, masih ada sekarang di sini ya. Di atas sana ini Yaman, Kanaan. Jadi ini adalah Kanaan, berarti ini Yaman, ini Jericho. Jericho ini termasuk dari bagian sekarang di Palestina. Jadi singkat ceritanya di mana daerah itu? Ya di daerah tidak jauh dari laut mati. Surah Al-A'raf ayat 80 dan 81 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan kami juga telah mengutus kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah? Fahisyah tadi diterjemahkan apa Bapak Ibu? Kejian yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini. Belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Bagaimana tidak melampaui batas? Itu bukan yang baik dan yang sehat. Sesuatu itu tempat pembuangan, tapi dari itulah yang mereka nikmati. Oleh karena itu, agama Islam itu lebih banyak mencegah. Sebelum terjadi, agama Islam itu lebih mencegah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini baru terjadi di Indonesia. Ibu dan anak kandung di Bitung berhubungan badan. Polisi mengatakan anak perempuan yang sudah 3 kali menyaksikannya. Peristiwa-peristiwa ini terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu kita harus berhati-hati. Jangan sampai anak kita, keluarga kita, tetangga kita, jangan sampai terjadi seperti ini. Apalagi dulu di kampung, di rumah yang tidak ada kamarnya, tidak ada pintunya hanya sekedar kain saja, tidak ada kedap suara, apa saja yang dilakukan orang di dalam, kedengaran keluar. Jadi untuk apalagi pada saat di sawah tidak ada bisikan dan semuanya. Ternyata perzinahan ini pelakunya bukan pada level tingkatan ekonomi atas, level bawah pun pelakunya banyak. Bukan hanya dulu, maksud saya dari dulu sampai sekarang, untuk pelaku zina ini tidak membedakan status tingkatan ekonomi orang. Siapa saja bisa masuk ke dalamnya. Jadi berarti kan nanti anak jadi tidak jelas siapa. Dalam Islam itu haram, tidak bisa. Jadi ibu dan anak yang berhubungan badan, berarti anak yang lahir itu nanti mestinya itu adalah anaknya, tapi ini menjadi cucunya karena anak dari anaknya. Jadi anaknya tapi sekaligus cucunya. Anaknya itu tidak bisa dikatakan adalah suaminya karena mereka mungkin tidak dikatakan besar itu adalah anaknya, dan anak tidak boleh haram hukumnya dinikahi di dalam Islam. Itu maksudnya tidak jelas garis keturunannya. Sudah kita lihat satu. Kita lihat ini, tinggal melihat foto-foto dia. Pecinta berujung petaka. Pasangan ini nempel. Baru terjadi lagi 1 bulan yang lalu di Jawa Tengah. Lantaran ibu baca sendiri, saya tidak perlu bacakan. Ahli medis membeberkan fakta, menceritakan tentang fenomena ini. Bukan 1, 2 sekarang Bapak Ibu sekalian, 2, 3, 4 di mana-mana sudah sering terjadi di Indonesia nempel. Itu pun belum cukup menjadi pelajaran bagi orang yang lain. Padahal yang tadi dimaksudkan, semoga peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita hendaknya menjadi pelajaran. Kita ambil pelajaran bagi kita, jangan sampai kita, keluarga kita, anak kita, masyarakat kita terjadi. Tapi sekarang ini terus berulang, nanti di lain tempat terjadi lagi. Bukan hanya itu, ke lembaga TNI Polri pun sudah masuk.
ketahuan setelah pelaku bunuh pacarnya karena cemburu. Bapak Ibu yang saya hormati, mulai hari ini ke atas, tolong perhatikan umumnya kedua pasangan gay lesbian ini berujung pada pembunuhan karena si A si B, si A ternyata jatuh cinta lagi kepada yang lain, maka ini yang setia tidak bisa terima. Ujungnya 3 tahun lalu di mana juga pernah terjadi pembunuhan seperti ini. Jadi sangat dahsyat resiko-resiko yang ditimbulkan oleh perilaku mereka ini. Itu pun mereka meminta kepada kita supaya kita menghormati mereka. Sepanjang Anda yang kita lawan itu adalah perilaku buruknya, bukan pribadinya. Mudah-mudahan dia dicarinya teman, dia menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5. Lama-lama satu kampung itu menjadi kelompok ini. Itu yang kita tidak mau. Ex-Jenderal Bongkar Komisioner Titi, Letkol jadi anggotanya, sementara saya jadi bosnya. Yang pangkatnya rendah menjadi atasan dari seseorang yang lebih berpangkat tinggi. Ini sudah ada. Jadi hampir kemana saja mereka sudah masuk. Ini orang Indonesia. Masih ingat Bapak Ibu ya? Waktu ini kan? Yang orang Indonesia di Inggris yang memperkosa 48 laki-laki. Jadi sudah dihukum sampai seumur hidup, mungkin ini tidak akan lepas, tidak akan keluar. Dia yang berbuat salah, ada lagi netizen mengatakan dia kan warga negara Indonesia, pemerintah Indonesia berbela dong. Jadi macam-macam pandangan orang lain. Paspor itu adalah bentuk pembelaan terhadap warga negara Indonesia, bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Contoh kalau dalam contoh ini tidak tanggung-tanggung, kurang 48 Bapak Ibu. 48 laki-laki memperkosa laki-laki. Kurang bejat apa lagi? Jangan-jangan 1 atau 2 di antara 48 itu bisa jadi saudara kita, tetangga kita tidak tahu. Jadi saya kumpulkan umur. Ini yang saya maksudkan tadi Bapak Ibu sekalian. Permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Pati meningkat 2 kali lipat. Mayoritas hamil di luar nikah. Jadi umurnya belum cukup, mau dinikahkan oleh kamu tidak bisa. Bagaimana caranya supaya bisa? Mereka membuat surat permohonan nikah di pengadilan agama. Akhirnya surat permohonannya dikabulkan, jadi nikahkan juga. Maksud saya di Indonesia itu apa namanya itu aturoba barangkali. Jadi saya tadi bisa meningkat 2 kali lipat ini dulu. Kan? Kita tinggal melihat foto-foto saja sekarang. Ini di mana ASN, aparatur sipil negara, bisa kena sanksi yang berat. Dan orang Indonesia itu, dan apalagi orang cepat sekali lupa. Baru kemarin ini kita terjadi. Ya sudah lewat, lupa, cepat sekali lupanya. Padahal ini terjadi di kota kita sendiri. Ya, terus ada lagi. Mobil yang gak jalan, lubang di jalan tidak ada, nah mobil berhenti, kok bisa mobilnya goyang-goyang dari mana? Apa ada setan? Memang ada setan di dalam. Yang berubah bentuk menjadi manusia. Ya, ini dia. Jadi itu kefaktaan sebenarnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu lihat, kesal karena tidak dibayar usai berhubungan, pasangan jadi ini nekat membunuh. Umumnya berakhir dengan pembunuhan. Sangat dahsyat risiko yang ditimbulkan ini. Terungkap alasan pasangan lesbi bunuh kakek driver taksi online. Dia mau kencan pasangan sendiri. Dibunuhnya driver. Ini kan di Indonesia, sebagai besar ini kan di Indonesia, bukan di luar. Ada di negara tercinta Republik Indonesia ini. Apalagi Pak, tolong bantu saya. Saya ingin sedikit terakhir Bapak Bu ya. Ini orang Indonesia yang kaya bersuamikan gay di luar negeri yang kaya itu pulang ke Indonesia menjelang Lebaran. Sekarang mereka waktu di Indonesia
dia menyeru kepada kita semuanya supaya dapat menerima dia. Jangan-jangan terjadi juga kepada diri kita. Ada anak kita yang kaya, disiapkannya kepada ibu tiket first class ekonomi, dibawanya bapak dan ibu jalan-jalan ke Eropa, dibawanya keliling-keliling. Padahal anak kita ini gay, nikah dengan gay. Jangan sampai kemewahan dunia yang diberikan oleh anak kita itu mengunci kita dari menasehati anak kita. Banyak terjadi orang tua pun seolah-olah daya semono. Orang Indonesia itu singkat sederhana saja. Namun terjadi apa? Maka tinggal menikmati apa yang ada. Kira-kira saya sudah tidak bisa lagi. Sudah sempat keluar. Jadi saya Bapak Ibu bisa ya sampai sebentar 1 menit. Mudah-mudahan bisa saya keluarkan ini. Jadi Pak. Jadi coba kita lihat tadi ini. Ini kalau di bisa. Oke. Ya tidak apa-apa. Di luar aja. Kita selesaikan Bu ya, dia aja. Ini tadi yang saya katakan apa itu cacar monyet. Jadi sudah terjadi dimulai dari Eropa cacar monyet itu. Sudah. Apa itu cacar monyet? Merupakan penyakit langka yang disebabkan oleh virus dan ditularkan pada manusia. Ditularkan pada manusia melalui kontak dengan hewan terinfeksi seperti primatanya, tikus atau hewan pengertian dan lain. Penularan dari manusia ke manusia juga dapat terjadi melalui percikan air liur pada saat mereka fisik, luka pada penderita atau objek yang telah terakomodasi cairan tubuh. Ini yang sudah terjadi sekarang. Komplikasi cacar monyet, infeksi bakteri pada luka, infeksi paru, gangguan pernapasan, infeksi mata, kebutaan terhadap otak, dan kasus kematian. Ini dia bintik-bintik merah seperti ini. Dan sebagian besar ini sudah diberitakan sebelumnya. Sebagian besar yang menerima ini adalah pelaku kelompok LGBT. Ini faktanya, tidak mengada-ngada. Tes positif for monkeypox in Singapura sudah ada 23. Maksud saya, dari Singapura ke Batam kan juga sejengkal dekat sekali. Kalau pagi dia jam 9 dia di Singapura, jam 11 dia bisa ada di Batam. Kalau dia jam 11 dia ada di Batam, mungkin jam 1 dia sudah ada di Pekanbaru. Dari Pekanbaru terus ke Medan terus naik Aceh, sudah menyebar ke seluruh Indonesia. 23 sudah dikuarantin di Singapura. Jadi dia sudah ada di tengah-tengah kita sekarang. Terima kasih. Itu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana pesan saya tadi, kita dapat menjaga diri kita, dapat membentengi diri kita, dapat membentengi keluarga kita, dapat membentengi masyarakat kita, dan secara lebih luas dapat membentengi negara kita, Republik Indonesia tercinta ini. Demikian, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.